Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung. Insya Allah kita pada hari ini adalah perkuliahan pertemuan ketiga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ladang pahala ya, dengan niat mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini menambah juga kehikmatan. Kita mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, dan mudah-mudahan terutama diberi kenikmatan. Pada kesempatan ini kita masih membahas bagaimana peran fungsi manajer ya di dalam perusahaan. Tentunya kita Pak Agus harus menyesuaikan sebagai ASN karena tentunya tuntutannya sangat berbeda antara ASN dengan perusahaan, pegawai perusahaan. ASN diatur dengan peraturan-peraturan kepegawaian ya. Kemudian di perusahaan juga ada aturannya, tapi kita sebagai ASN dibatasi ya. Sedangkan di perusahaan justru dituntut kita untuk mengeksplor, untuk memperlihatkan pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, sehingga karena tujuan utama adalah dalam perusahaan untuk menghasilkan benefit yang lebih besar, lebih baik, sedangkan kita ASN adalah sebagai pelayan masyarakat. Tentunya tujuannya juga berbeda antara ASN dengan perusahaan. Namun demikian, dalam kemampuan, kompetensi sebagai manajer kita tetap sama ya, sama. Hanya kita di aplikasi lapangan tentunya ada ramu-ramu yang harus kita lalui. Izin Bapak Ibu, saya mengambil screen bahan kuliah pada kesempatan ini. Sudah muncul Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Agus dan rekan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan konsep teori ya berkaitan dengan manajer ya. Di sini yaitu membangun kinerja dan keterampilan manajerial. Tentunya bagaimana kita mengkondisikan rekan kerja kita sehubungan dengan apa yang harus dimiliki oleh kita, diupamakan kita adalah sebagai manajer. Ya, mudah-mudahan Ibu Bapak setelah memiliki kemampuan magister manajemen, tentunya dituntut Bapak Ibu untuk memiliki bagaimana karakter ciri manajerial yang diambil oleh kita. Ya. Baik Bapak Ibu, bahwa keterampilan manajerial dan kinerja ini tidak semua kemampuan yang kita miliki tentu dalam keterangan ini tidak menjadi efektif ya. Sekalipun seseorang memiliki kemampuan yang luar biasa, tapi tidak bisa semua kemampuan yang kita miliki bisa diterapkan di berbagai kondisi dan situasi. Kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi tersebut ya, bagaimana respek dari para anggota, karyawan, pegawai untuk menentukan ya kinerjanya supaya berjalan efektif. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh seorang manajer tidak serta-merta dapat digunakan dalam kondisi satu hal ya, satu situasi, tapi tentu harus memiliki kemampuan ya disesuaikan dengan respek dari pegawai itu ya. Nah, kita sebagai manajer tentunya harus memiliki kebijakan-kebijakan ya, kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong efektivitas kerja. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa kita lebih banyak ASN ya, kita sebagai ASN tentunya banyak dibatasi oleh aturan-aturan, dan kita tolak ukurnya adalah
bagaimana melayani masyarakat dan warga dalam menyelesaikan keperluan dan kebutuhan. Sedangkan di perusahaan adalah bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan perusahaan dan karyawan. Nah, itu justru kondisinya sangat berbeda sekali. Di sini ada ya ciri dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin dan bukan pemimpin ya. Tentunya bukan pemimpin adalah yang tidak memiliki seperti ini. Nanti saya ingin bertanya kepada diri kita ya, ciri yang ada di dalam diri kita mana yang paling menonjol, supaya nanti kita ya sambil sharing, sambil mengukur diri kita apakah kita ini sudah memenuhi syarat sebagaimana disampaikan dalam konsep teori di sini ya. Nah, tentunya tidak semua karakteristik yang ada di sini ada di diri kita ya. Tapi tentunya ada sebagian besar atau mungkin hanya sebagian kecil yang kita miliki. Nah, jika kita memiliki hal-hal tersebut di sini, paling tidak kita sudah memiliki kualifikasi seorang manajer atau pemimpin. Yang pertama adalah memiliki ciri kepribadian yang menarik. Nah, ini tentunya tidak semua orang yang memiliki kepribadian yang menarik ya. Ada juga yang sebagian pegawai yang tidak suka dengan kepribadian kita ya. Nah, bagaimana kepribadian kita menarik? Tentunya kita harus mensejajarkan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh mereka ya. Tentunya kita harus menyesuaikan. Kalau mereka tidak suka dengan orang yang keras gitu ya, terlalu disiplin, kaku, itu kan kita tidak suka. Berarti kepribadian kita tidak menarik. Nah, bagaimana kita mengukurnya? Tentunya kita harus melihat respect dari mereka terhadap kita. Tidak istilahnya dalam hati mereka ya, diperlihatkan kelihatan sekali bagaimana bawahan kita atau rekan kita yang merasa takut dan nyaman terhadap kita. Bagaimana mereka memperlihatkan dirinya ya, merupakan penyambutan atau pembicaraan yang menipu ya. Gitu. Kita bisa melihat bagaimana seseorang dengan sepenuh hati menghargai kita dan menghormati kita. Nah, tentunya ini tidak semua orang yang sesuai dengan kepribadian seorang pemimpin. Oleh sebab itu, nah kita harus mengamati di lingkungan kita ya. Paling tidak pada umumnya, karena tidak semua orang senang kepada satu kepribadian ya. Ada yang senang ramah, ada yang senang disiplin gitu ya. Nah, bagaimana kepribadian kita yang dimiliki oleh kita. Kemudian yang kedua, dapat beradaptasi dengan situasi dan kondisi di mana kita berada ya. Tentunya ketika kita ditempatkan di tempat yang baru atau ditempatkan dalam posisi yang berbeda, yang harus kita lakukan adalah yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kita membaca suasana lingkungan kerja baik sosial maupun fisiknya ya. Bagaimana lingkungan fisik dalam suatu tugas itu ya. Kemudian bagaimana para karyawan karakter yang mereka miliki, maka kita harus bisa menyesuaikan dalam tempat tertentu sehingga kita dapat diterima ya. Tentunya seandainya kita menjadi seorang manajer, langkah awal adalah kita menyampaikan visi misi kita, atau paling tidak kita menyampaikan bagaimana kita berada di suatu tempat dan tugas apa yang kita lakukan di tempat tersebut disampaikan kepada mereka. Sehingga langkah kedua setelah perkenalan, setelah kita mempengaruhi diri, yaitu membangun komitmen kita ya,
Nah, bagaimana komitmennya terhadap perusahaan atau organisasi yang kita berikan? Ayo kita bangun bersama ya kegiatan ini atau organisasi ini atau perusahaan ini dengan semangat yang tinggi ya. Dengan keterbukaan dari seorang manajer atau pemimpin, maka mereka berawal dari ingin mengenal ya bagaimana sosok kita sebagai manajer ya. Tentunya mereka juga menyesuaikan dengan kondisi kita, karakteristik kita ya. Selanjutnya waspada terhadap lingkungan sosial ya. Oke, ya tentu kita harus memperhatikan bagaimana lingkungan sosial kita, karyawan kita bagaimana sosialnya, lingkungan sosial, hubungan antar individu ya. Nah, di sini kita harus mengenal bagaimana sosok dari teman-teman kita atau rekan-rekan kerja kita atau para karyawan yang ada di bawah tanggung jawab kita ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu bisa mengetahui. Nah, keberanian kita dalam menghadapi mereka tentu itu akan menjadi modal kita. Kadang kita tidak mau menegur dan kadang-kadang kita misalnya ada seseorang yang melakukan kurang baik, malah menjadi rapat besar yang diumumkan di depan umum, ini yang kurang baik ya. Karena kesalahan satu orang tidak perlu semuanya diumumkan ya. Cukup kita secara individual karena tidak menyangkut orang banyak. Kecuali mungkin untuk memperingatkan bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki oleh kita, tapi tidak menunjuk seseorang ya. Nah, kita misalnya mengumumkan bahwa hal kelakuan seperti ini mohon Bapak Ibu jangan dilakukan gitu ya. Kita saling menghargai, mohon saling mendukung gitu. Nah, insya Allah ya kita akan mendapatkan penghargaan dari mereka ya. Jika kita tidak mempermalukan mereka, maka mereka juga tidak akan memalukan kita ya. Mereka tidak mampu di depan kita mempermalukan kita, maka mereka akan berbuat di belakang kita. Selanjutnya ambisius, orientasi keberhasilan ya. Tentunya seorang manajer atau pemimpin memiliki karakteristik ambisius, semangat ya, semangat. Apapun seorang manajer atau pemimpin adalah motornya ya, motornya di dalam organisasi atau perusahaan. Apapun yang terjadi ya, terbentuknya kinerja yang efektif dan efisien tergantung kepada manajer yang mengatur ya, mengatur tugas dan fungsi para karyawan. Ya, dari merencanakan, melaksanakan, kemudian melakukan controlling ya. Jadi konsep pemimpin dalam manajemen tentunya planning, organizing, activating dan controlling itu akan menjadi pegangan yang harus dilakukan. Kemudian selain controlling, bagaimana outcome-nya ya, kembali kepada keuntungan kita setelah di controlling ya, melakukan controlling. Tentunya akan menjadi dasar untuk perbaikan atau pertahanan pada kegiatan selanjutnya. Kemudian asertif ya, artinya memiliki kepribadian yang kuat terhadap dirinya sendiri ya, keyakinan dan kekuatan mental dan sebagainya. Ya, ini tentunya menjadi modal dasar dari seorang pemimpin ya. Mereka memiliki kekuatan dengan benturan-benturan ya, kelas-kelas itu ya, tidak emosional sehingga apapun yang terjadi akan dihadapi dengan hati yang bijaksana. Kemudian kooperatif ya. Tentunya kita sebagai manajer ya, kita juga punya alur komunikasi, yaitu alur vertikal, horizontal ya, dan sesama rekan ya. Nah, itu tentunya kita harus mengkomunikasikan berbagai kepentingan dan kebijakan kepada setiap aspek yang terlibat dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian tegas, temperamen konstan. Tegas, temperamen konstan. Ya, ini seperti negatif ya, temperamen itu ya emosional. Padahal maksudnya tegas jenuh. Jangan menimbulkan
kebijakan yang ambigu atau tidak jelas. Nah, kalau kita sudah jelas dalam aturan itu, maka sebagai hukuman atau peringatannya sudah jelas. Jadi harus dilakukan ya. Jangan ambigu atau tidak jelas keputusan yang kita lakukan. Kemudian dapat diandalkan. Ya, tentunya kita dipilih, ya ditunjuk, ya itu sudah tentu bahwa kita memiliki kemampuan kompetensi yang luar biasa. Ya, nah ini mungkin tadi itu berbeda di pemerintahan atau di perusahaan. Walaupun itu tentunya di dua-duanya terdapat ada kesalahan-kesalahan yang bisa dilakukan. Misalnya seseorang karena kedekatannya, walau kompetensi yang tidak dimiliki, itu bisa jadi terjadi. Ya, kadang-kadang orang yang memiliki kinerja baik tapi komunikasinya kurang, itu bisa terkalahkan dengan orang yang kinerjanya biasa-biasa saja tapi memiliki komunikasi yang tinggi. Nah, itu tentu saja bahwa kemampuan komunikasi itu lebih utama ya, karena orang sukses itu pada umumnya adalah memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kemudian dominan ya. Ya tentu kalau di dalam organisasi atau perusahaan seorang manajer kelihatan dominan ya, menunjukkan dirinya ya, terutama tidak melepaskan diri terhadap para karyawan dengan memberikan motivasi kekuatan ya, semangat yang tinggi ya. Nah, sekarang kadang-kadang di perusahaan-perusahaan bukan motivasi tapi tekanan ya. Tekanan, keharusan. Nah, ini yang salah kaprah ya. Jadi sebetulnya mereka didorong dengan suasana penerimaan yang enak buat mereka ya, sehingga mereka betul-betul motivasinya bukan karena tekanan-tekanan ya, bahwa kita akan menghadapi mungkin ya tantangan yang tinggi, maka Anda semuanya semangat bekerja, tetap perusahaan kita yang terbaik. Kata-kata motivasi yang dilakukan di lingkungan manajer harus tertata dengan rapi sehingga mereka sama sekali tidak tersinggung, tapi berangkat dari hati nurani yang mereka lakukan. Kemudian energik ya, tingkat aktivitasnya tinggi. Nah, tentu kita sebagai manajer ya, ini karakteristik energik ini penting sekali ya. Ya kita mungkin nggak senang kalau melihat pemimpin yang loyo gitu ya, tapi beliau adalah memiliki energi yang luar biasa ya, baik di kantor atau menghadapi permasalahan atau tampil di muka umum ya, kelihatan energik. Nah, kalau kita melihat pemimpin energi tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan kerja ya. Mereka terdorong dengan kemampuan kita yang luar biasa. Kemudian memiliki karakteristik gigih ya. Nah, ini gigih, energik ya. Gigih itu tanpa pantang menyerah tentunya ya. Jadi dengan segala halangan dan rintangan tidak pernah menyerah. Apalagi kita di perusahaan ini tentunya lebih dibutuhkan ya. Karena tantangan-tantangan di lingkungan tentunya ya, persaingan perusahaan dengan perusahaan yang lain ya, tentunya jika kita kendor itu akan memberikan dampak negatif terhadap perusahaan kita. Inovatif yang membuat perubahan-perubahan baru sehingga daya tarik yang luar biasa bagi perusahaan, tentunya diperlukan manajer yang memiliki kegigihan dalam melakukan tantangan. Selanjutnya keyakinan diri ya, keyakinan diri bahwa kita yakin apa yang kita lakukan atau yang kita hadapi, pekerjaan yang kita hadapi, memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa insya Allah atau yakin kita akan berhasil dengan baik. Tentunya keyakinan diri juga akan berdampak pada rekan kita yang ada di bawah ya. Itu kita yakin. Nah, bagaimana keyakinan kita bisa
bisa percaya diri kita tinggi, tentunya pengalaman dan pengetahuan, keterampilan, daya dukung itu akan memberikan dampak percaya diri kita, ya. Kemudian toleran terhadap tekanan, ya. Nah ini juga kemampuan yang luar biasa bagi seorang manajer, ya. Toleran, ini penerapannya toleran itu saling menghargai, tapi di sini bukan berarti seperti itu, ya. Jadi toleransi terhadap hubungan-hubungan kerja antara divisi, ya, antara manajer dan top manajer. Nah, di sini tentunya kan ada perselisihan, ya, ada masalah-masalah yang harus kita hadapi bersama, dan kadang-kadang mungkin perbedaan paham di antara manajer, ya, di antara divisi. Nah, tentunya ini akan dihadapi oleh kita. Nah, hal ini kebijaksanaan dalam menghadapi itu tidak menimbulkan atau tidak menonjolkan ego diri, ya, merasa dirinya paling benar dan sebagainya. Nah, ini toleransi terhadap tekanan, ya, itu maksud seperti itu. Kemudian bersedia untuk mengambil tanggung jawab. Tentunya tanggung jawab melekat pada dirinya sebagai pemimpin atau manajer, ya. Tentunya tanggung jawab ini akan menjadi ciri dari seorang pemimpin atau manajer, ya, yang semuanya pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawan kita itu menjadi tanggung jawab. Kesalahan yang dilakukan karyawan kita itu tanggung jawab. Barang-barang, ya, berupa produk, ya, baik barang mentah maupun ekspor, tentunya akan kita sebagai ASN tentunya semua pekerjaan yang diturunkan dari atasan, aspek yang lakukan itu menjadi tanggung jawab kita. Oke, ya. Selanjutnya, bahwa pemimpin itu harus memiliki keterampilan, ya, harus pandai atau cerdas, ya. Oke, pandai, cerdas. Oke, ini seperti sama, ya, pandai itu dan cerdas itu. Sebetulnya pandai itu memang secara IQ, ya, memiliki IQ yang tinggi. Sedangkan cerdas belum tentu, ya. Tapi cerdas itu biasanya kemampuan yang disertai dengan spiritual, ya. Contohnya seseorang seharusnya dia mengerjakan sesuatu dengan menggunakan komputer. Nah, orang pintar tidak masalah, ya, dilakukan oleh sendiri. Tapi orang cerdas itu dia tidak bisa, tapi harus selesai, ya, menggunakan orang lain. Itu yang dimaksud dengan cerdas. Kemudian terampil secara konseptual, ya, kemampuan menyusun menggunakan konseptual, ya. Artinya misalnya ada kebijakan-kebijakan yang harus dikerjakan, tentunya berupa konsep-konsep yang harus kita lakukan. Nah, harus cepat paham, ya, harus cepat kita menyambutnya, bagaimana tugas-tugas itu atau konsep-konsep itu dilakukan dengan baik. Memiliki keterampilan kreativitas, ya, bagaimana tugas itu diramu dengan baik, ya, sehingga tugas itu bisa diselesaikan dengan cepat, ya. Waktu, tempat, ya, tentunya harus diramu oleh seorang manajer. Memiliki keterampilan diplomatis dan bijaksana, ya. Tidak semua orang memiliki ini, ya. Tapi kita sebagai pemimpin harus berlatih, ya. Diplomatis, bagaimana kita menghadapi setiap orang yang berhadapan dengan kita, dan kemampuan berbicara itulah yang akan kita memandu kita untuk nyambung atau nyampe apa yang
dipesankan baik dari kita atau di lawan bicara. Nah, tentunya juga bijaksana ya bagaimana kita menyikapi permasalahan yang kita hadapi ya sehingga apapun masalah yang kita dapat selesaikan dengan baik. Ya, pasti berbicara tentunya berhubungan dengan diplomatis ya. Diplomatis berhubungan dengan kebijakan bagaimana melakukan pendekatan ya. Nah, tentunya akan bersamaan dengan bagaimana kemampuan berbicara. Pasti ya. Tidak mungkin orang yang berbicaranya tidak jelas atau ya kurang nyambung itu akan cocok atau baik dengan seorang manajer. Karena seorang manajer tentunya adalah sebagai agen untuk menyambungkan, menyampaikan, ya mengkoordinasikan ya semua pekerjaan yang dilakukan. Kemudian memiliki pengalaman tentang pekerjaan. Tentu ya seorang manajer seandainya mereka belum paham tentang pengetahuan tersebut, maka tentunya harus bertanya atau mencari ya dari berbagai sumber untuk memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Kita tidak bisa menyalahkan seseorang ya terhadap pekerjaan jika kita sendiri tidak tahu tentang itu ya. Kemudian teratur, memiliki keteraturan ya. Di sini di antaranya kemampuan administratif ya. Nah, tentu ya kelemahan dari semua orang ya, dari semua pengadministrasian ini menjadi hal yang akan menjadi seseorang menjadi salah ya. Bisa jadi maaf ya ada saudara-saudara kita yang terkurung di jeruji ya akibat kesalahan pengadministrasian. Belum tentu dia menggunakan atau menggunakan uang-uang tersebut ya. Nah, tetapi pada dasarnya adalah kesalahan pengadministrasian. Ini juga tentu harus menjadi kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk memberitahukan kepada rekan-rekan kita yang akan membantu mendukung kita di dalam kemampuan atau lingkungan organisasi atau perusahaan. Persuasif, pencegahan ya. Jadi kita berusaha segala sesuatu jangan sampai terjadi ya. Tapi kita berupaya bagaimana penjagaan setiap masalah dihindari sebelum terjadi. Maka mengatasi atau menebak atau memprediksi suatu hal bahwa ini akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini, maka keterampilan ini tentunya harus dimiliki oleh seorang manajer. Kemudian yang selanjutnya rampi secara sosial. Nah, ini keterampilan secara sosial. Ingat 80% orang yang sukses adalah memiliki keterampilan sosial, terutama komunikasi dengan baik ya. Nah, di dalam perusahaan tentunya kemampuan ini sangat ditonjolkan sekali, kemampuan sosial ya. Ya tentunya di pemerintahan juga sama, tapi tuntutan lebih besar di perusahaan. Nah, kita sebagai ASN tentunya udah tentu ya kita itu tidak bisa bereksplor apa-apa. Kita hanya melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan ya. Itu, maka kita tidak bisa berbuat eksplor diri, kemampuan diri di luar aturan ya. Sedangkan di perusahaan maka justru semua manajer harus mengeksplor diri kemampuannya demi kemajuan perusahaan ya. Nah, kita sebagai ASN hanya memiliki kemampuan untuk berkreasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditetapkan. Bapak Ibu, saya merasa bahwa sebagai pemimpin di sini ada hal yang kurang di diri saya juga ya. Nah, untuk itu kita diskusi ya. Bagaimana Bapak Ibu terhadap konsep teori ini ya. Saya umpamakan bahwa Bapak Ibu adalah seorang pemimpin ya, dan sekarang insya Allah ya setelah jadi magister insya Allah Bapak Ibu akan dipandang oleh teman-teman kita, yaitu inilah terutama yang harus dimiliki. Barangkali ada konsep teori yang Ibu Bapak temukan, ya kira-kira apa. Tapi paling tidak
saya ingin Bapak Ibu mengevaluasi diri ya Bu ya. Jangan malu-malu Pak Agus, jangan malu-malu. Kita evaluasi tentang ciri-ciri ini. Adakah di diri kita? Kan cocoklah kita sebagai manajer. Nah, paling tidak kita bisa mengaplikasikan. Karena saya mohon bahwa kuliah ini bukan hanya konsep teori, tapi kita praktekkan di lapangan supaya betul-betul bermanfaat. Ya, ada beberapa yang saya juga di sini tidak kurang ya, keyakinan diri atau kemampuan yang diandalkan itu juga ya cuma berapa persen. Baik Bapak Ibu, kita diskusi saja ya sebelum melanjutkan ke yang selanjutnya supaya kita tidak lost control. Kita diskusi. Silakan Bapak Ibu ya untuk menyampaikan bagaimana ciri yang dimiliki dan keterampilan yang Ibu Bapak miliki saat ini. Oke, kita dibuka dulu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak Yayat, Pak Agus ya. Bu Dinar udah sampai. Baik Bapak Ibu, saya ingin memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sehubungan dengan karakteristik dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang manajer. Siapa yang lebih dulu menyampaikan bagaimana pandangan apa yang kompetensi yang dimiliki oleh kita ini ya. Dan saya juga tadi melihat bahwa menurut teori tidak semuanya, karena memang saya bukan manusia yang sempurna, ada aja kekurangan. Oke, silakan Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang konsep teori, karakteristik dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Bu Dinar, sehat Bu Dinar? Oke, siapa yang ingin menyampaikan? Saya persilakan Bapak Ibu. Oke, Bu Dinar ini sebagai wira swastawan, swastawati ya. Mana Bu Dinar? Berpendapat? Silakan. Saya semuanya mohon sharing ya kita supaya pembelajaran ini berjalan dengan kondusif dan tidak monoton. Silakan menyampaikan tentang karakteristik manajer dan keterampilan yang harus dimiliki. Mangga Bu Dinar, mangga. Ya, takutnya ada yang lain masuk. Oke. Jadi secara sedikit sih Pak. Iya, oke, silakan. Pengalaman saya sedikit. Memang untuk seorang pemimpin itu betul-betul menjadi panutan ya Pak. Ya. Jadi untuk karyawan itu memang melihat pribadi kita dan karakter kita dan kondisi moodnya kita itu memang harus benar-benar dijaga Pak. Kalau misalnya kita memang lagi kesel lagi apa tuh, kita memang harus jaga di depan mereka, karena mereka tuh kadang-kadang kita terbawa emosi, kadang-kadang gimana Pak. Nah itu yang harus kita jaga, takutnya kelepasan sama mereka gitu ya Pak. Jadi merekanya jadi kurang nyaman sama kita. Memang seorang pemimpin itu memang harus banyak menjaga ya itu Pak, makanya emosi pribadi gitu, dan kadang harus bisa memilah gitu tentang keadaan kondisi keluarga atau pribadi atau apapun yang ada di diri kita tuh dengan situasi di tempat kerja. Nah itu kita harus bisa coba ada batasnya gitu, dijaga, karena kadang suka terbawa Pak. Kalau saya kelemahannya tuh kadang-kadang suka seperti itu. Kalau nggak ini gitu ya Pak. Memang kita harus benar kontrol kalau seorang pemimpin tuh. Itu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, ya memang kita berubah peran ya dari masalah keluarga hingga ke perusahaan atau kantor itu susah sekali ya. Tentunya harus memiliki kemampuan dan berlatih ya. Harus berusaha kita membedakan antara hati dan wajah itu tentu walaupun kita menyampaikan dengan sebaik apapun, tapi hatinya lagi guna, tentunya ada perbedaan. Tentu kepribadian ini diutamakan ya Bapak Ibu ya. Turun Bu Dinar ya.
Kemudian emosi, ya emosi tentu ini juga harus diatur ya. Coba Bapak Ibu diukur ya nanti, diukur Ibu misalnya Bu Dina di perusahaan, jangan membuat penilaian terhadap kita, tapi kita tuntut mereka misalnya sekali-kali kita evaluasi dengan rekan-rekan kita di bawah itu ya, bagaimana pendapat saudara tentang kebijakan saya untuk kemajuan masa depan. Nah, itu tuh Bu yang pertanyaan itu tidak akan memojokkan mereka gitu. Jadi kita bebas gitu. Walaupun kita tidak, seharusnya kan kita ingin tahu apa kebaikan dan kejelekan kita itu kan, mereka tidak akan mampu atau tidak berani untuk menyampaikan kejelekan kita. Tapi kalau bagaimana kebijakan saya sebagai pemimpin untuk kemajuan masa depan, otomatis di situ akan, Pak jangan begini, nah itu kejelekan kita ya. Kejelekan, Pak sebaiknya gitu Bu, sebaiknya begini, nah akan muncul pemikiran mereka untuk kemajuan temuan-temuan mereka. Ya tunun Bu Dina, ya apa-apa. Silakan yang lain Bu Dina menyampaikan tentang kepribadian ya. Di situ karakteristiknya banyak Pak, tadi sekitar ada 15 lebih. Nah, Bu Dinar menyampaikan hanya kepribadian. Silakan yang lain. Izin Pak. Oke. Bu Riah ya silakan. Ya Pak, salah satu dari pemimpin juga mempunyai integritas tinggi Pak terhadap bawahannya. Karena dengan mempunyai integritas tinggi, si atasan itu menjadikan salah satu contoh ya Pak, buat konsistensi dia, keteguhan dia yang antara tindakan dan sikapnya itu sesuai gitu Pak, menjadikan panutan bagi bawahan juga. Ada sih beberapa tindakan yang kadang-kadang seorang pimpinan itu sewenang-wenang Pak. Begitu. Terus pimpinan juga harus mempunyai komunikasi yang baik juga Pak, antara pimpinan dan bawahan, merangkul gitu Pak ya, biar yang bawahan juga merasa dilindungi, ya, diemong gitu ya. Oke, siap. Begitu ya Pak. Izin. Oke, siap Bu Riah, betul ya. Integritas yang tinggi artinya pengabdian dan menyatukan ya warga yang ada di bawah lingkungan kita, itu penting. Termasuk kita juga merasa bahwa kita adalah bagian dari organisasi atau perusahaan itu lebih penting, sehingga sejiwa dengan diri kita ya. Oke, termasuk hubungan-hubungan ya, yaitu keinginan yang kita inginkan mudah-mudahan jadi catatan. Saya dulu waktu jadi guru Bapak Ibu ya, waktu jadi guru itulah catatan kadang-kadang pemimpin ya. Tapi kita juga harus tahu bahwa pemimpin lagi kebingungan, kadang-kadang terus tidak mood menghadap kita. Apa yang menjadi catatan itu mudah-mudahan nanti Bu Riah kalau jadi pemimpin itu jadi catatannya, terutama raihan Ariantoni. Insya Allah lah sebentar lagi Bu Riah. Ya itulah ya. Jadi apa yang kita inginkan nanti ya, karena sekarang tidak kita dapatkan ya, selepas ini di lingkungan kita. Ya, kita nanti menjadi catatan kita. Mentang-mentang kita jadi sudah S2 gitu ya, kita memperbaikinya bisa. Kita harus sesuai fungsi dan tugas kita sebagai pegawai di situ. Kita punya kemenangan tidak. Nah, tentunya ini akan menjadi catatan. Insya Allah kalau Ibu pada saat ini menjadi posisi yang tentunya memiliki bawahan yang tinggi, tentu dua hal ini ya, itu kepribadian, kemudian integritas ya, kemudian terutama komunikasi dan perhatian terhadap karyawan. Ini penting Bapak Ibu. Dan kita jangan rugi kalau kita memberikan perhatian pada karyawan dengan tepukan tangan Bu ya, tepukan tangan. Wah, Bapak Ibu hebat, terima kasih ya Pak. Nah, itu kan bahasa-bahasa yang tidak seberapa, tidak memerlukan uang, tapi mereka betul-betul merasa nyaman hatinya ketika prestasinya itu dihargai gitu ya. Oke, terima kasih Bu Riah, Bu Dina.
Mangga yang lain, silakan yang lain. Waalaikumsalam. Nambahin. Mangga. Siapa ini? Bu Devi dulu atau Pak Agus? Bu Devi dulu ya? Oh iya, udah. Terserah. Jelas ya kan? Mau Pak Agus dulu? Bu Devi Pak dulu ya. Bu Devi, oke. Sedikit nambahin, Pak. Oke, silakan. Saya setuju yang disampaikan sama Bu Dinar sama Bu Riah tadi. Kebetulan sudah cover semua sepertinya. Hanya saya di sini ingin menambahkan atau lebih ke bertanya sebetulnya kepada Bapak, apakah pemimpin yang baik itu sebetulnya apakah dia seharusnya menyesuaikan dengan lingkungan kerjanya atau lingkungan yang di bawahnya itu yang harus menyesuaikan dengan gaya dia memimpin gitu. Karena yang saya alami gitu, pindahan ke dua tempat pekerjaan yang berbeda ini, lingkungan kerja di tempat A sama di tempat B ini berbeda gitu, dan tidak semua tidak bisa ditempatkan. Maksudnya gini, pemimpin yang di tempat A baik, belum tentu berpindah ke tempat B itu menjadi baik juga karena lingkungan kerjanya yang berbeda gitu. Jadi pertanyaan saya kepada itu, apakah yang harus menyesuaikan atau bawahan yang harus menyesuaikan? Ya, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Nah, itu balik ke kita. Posisi kita di mana? Nah, itu yang manajemen yang bagus. Kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus menyesuaikan dengan lingkungan, bukan lingkungan menyesuaikan dengan kita. Ya, gitu. Jadi seperti tadi kondisinya gimana di sini. Tadi kan di awal disampaikan bahwa kemampuan apapun, secerdas apapun, belum tentu di satu hal ini bagus, di tempat lain digunakan akan menghasilkan hasil yang sama, ya. Nah, gitu. Jadi pada prinsipnya kita berada di mana. Nah, ini gunakan manajemen kita. Kalau seorang pemimpin, maka kita harus menyesuaikan apa yang ada di lingkungan itu. Tapi kalau kita sebagai karyawan, maka kita wayahna kudu menyesuaikan dengan atasan kita yang ada di situ, yang notabene tentu belum tentu sesuai dengan diri kita. Itulah manajemen ya di lingkungan, manajemen hati, manajemen pikiran, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan berarti harus saling sambung, ya. Tapi justru yang bagus itu adalah semuanya sama. Makanya di situ kalau ibu pindah sebagai pemimpin misalnya, di situ harus bangun komitmen dari awal, Bu, ya. Ibu menyampaikan ya dengan latar belakang ibu begini, latar belakang mereka tahu persis, ya. Makanya disitulah kemampuan kita diperlihatkan oleh mereka. Nah, di situ bangun komitmen sehingga mereka tahu, karena kepribadian itu tentu tidak sama, ya Bapak Ibu, tidak sama. Nah, kita perlihatkan saya itu begini, ya. Dan mereka akan tahu kepribadian kita setelah berjalannya waktu dengan waktu tertentu, ya. Jadi sekali lagi, kalau kita sebagai manajer atau pemimpin, maka kita harus menyesuaikan dengan lingkungan baru itu. Kalau kita sebagai pegawai, kita yang harus melakukan itu. Dan sebaiknya adalah disatukan, ya, disatukan, yaitu dengan langkah awal membangun komitmen. Kalau ibunya posisinya sebagai pemimpin, tapi kalau kita sebagai karyawan atau bawahan, nggak bisa itu. Artinya kita harus mengalah dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Itu Bapak, ya Bapak Ibu, ya, Bu Devi, ya. Oke, masih ada Pak Agus, Pak Agus, Pak. Pak. Nuhun, Pak. Pada sana Pak sedikit malah. Untuk sosok leadership baik manajer itu kan sebenarnya memang saya belum pernah menjabat atau gimana gitu Pak, mengalami sosok menjadi top manager atau seorang pimpinan. Namun dari hal itu saya kan selaku bawahan juga sama seperti yang lainnya di sini kayak Depi gitu, pindah internship, mungkin beda kepemimpinan, beda gaya gitu. Nah, yang mungkin saya mau bukan dibahas ya, mau ini ya
mungkin dalam pengaplikasian ya Pak ya, saya belum pernah mengalami untuk manajerial sosok bawahan gitu. Nah, makanya dalam hal perkuliahan ini khususnya materi mengenai manajemen kinerja, saya ini ingin memperlihatkan guys, sosok seorang ASN yang itu mempunyai jiwa yang ciri-ciri dan keterampilan seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, dalam hal lingkungan itu mungkin tidak semua bisa diaplikasikan. Kadang-kadang kita sudah dibentuk dalam suatu ikatan perjanjian kerja tersebut. Hal itu yang mungkin kata Bapak juga harus menyesuaikan dan sesuai arahan pimpinan. Tapi kan dalam hal mempelajari ilmu untuk sosok manajer itu harus dengan praktek itu sendiri gitu. Dalam pengaplikasiannya mungkin itu yang sulit untuk sekarang laksanakan ini. Nah, saran apa Bapak kalau saya selaku staf biasa untuk mengasah dan memberi lebih sebagai keterampilan dan skill untuk menjadi sosok seorang top manager atau manajerial suatu di lingkungan kerja. Gitu Pak, izin. Ya, terima kasih Pak Agus ya. Jadi Pak Agus ingin menyampaikan bagaimana sekarang kontribusi terhadap lingkungan kerja gitu ya. Nah, tadi kita harus memposisikan diri ya. Di dalam manajemen kita harus memposisikan diri sesuai tugas dan fungsinya. Jikalau Bapak Ibu sebagai manajer itu kesempatan yang luar biasa. Apapun kita bisa mengatur. Tapi kalau posisinya kita sebagai bawahan seperti yang sampai Pak Agus, maka kita berikan kontribusi terbaik sesuai tugas dan fungsi kita. Pelajari apa pekerjaan-pekerjaan kita, kemudian lakukan dengan baik. Ya. Saya pernah mendapat kata-kata yang baik. Ya. Jika Anda dinilai dengan nilai yang rendah, maka Anda tetap bekerja dengan baik. Ya. Dan jikalau Anda masih tidak dihargai dan dianggap memiliki nilai yang rendah, maka pertimbangkanlah untuk memilih pekerjaan yang Anda senangi dan sukai. Nah ini walaupun kata bijak ini bagus, tapi kita sebagai ASN itu memang bagus susah ya. Jadi karena kita tidak bisa semaunya pindah, tapi kan ada kesempatan. Kalau kita memang di situ merasa tertekan, merasa kurang nyaman, sebaiknya kita pindah. Jadi intinya kita melakukan sesuai dengan tugas. Pak Agus sekarang tugasnya apa? Lakukan, ini manajer yang bagus ya. Lakukan apa yang menjadi tugas dan kewenangan Pak Agus dengan baik. Itu manajemen yang baik ya. Kita walaupun menyaksikan tadi karakteristik kepemimpinan ini, wah ini ngaco, kebijakan kepribadiannya kurang menarik, dan kita tidak menghiraukan itu. Karena itu bukan fungsi kita. Tapi kita sebagai karyawan, mana tugas kita? Rancang dengan baik, selesaikan tepat waktu. Itulah yang harus kita lakukan. Ya, nah, itu bagus barangkali ya. Jadi berikan kontribusi terbaik. Nah, misalnya setelah ini Pak Agus sudah mendapatkan ilmu-ilmu ini, sementara simpan. Karena ini kan untuk manajer. Ya, kita sekarang sebagai karyawan. Nah, tapi kita tahu ini catatan kita. Nah, kita memposisikan sebagai karyawan atau bawahan, yaitu tugas kita apa, pelajari pengetahuannya, ya, dipahami dan lakukan penyelesaian pekerjaan sesuai dengan sistem manajerial, yaitu POAK ya, planning, organisasi, actuating, dan controlling. Jika itu dilakukan, maka tentunya ya insya Allah pimpinan kita juga insya Allah melihat, teman kita juga melihat bahwa kita memiliki kemampuan dan kapabilitas yang luar biasa. Mari kita Bapak Ibu kita lanjutkan dengan selanjutnya ya. Tambahan lain ya Bapak Ibu, Bapak di sini ada aspek ciri dan efektivitas
untuk mencapai kinerja. Nah, sini juga, nah ini nih yang tadi dibahas bagian ya, bahwa aspek ciri dan efektivitas dalam membangun kinerja itu diantaranya ada memiliki energi dan toleransi terhadap tekanan yang tadi juga ada di atas ya. Artinya mereka memiliki kemampuan secara diri ya, secara fisik dan mental, dan toleransi terhadap tekanan, maksudnya apapun tekanannya dia bisa mengatasi dengan baik ya. Nah, ini ada kesimpulan-kesimpulan yang tadi ya. Rasa percaya diri tadi sudah ada ya. Kemudian pengendalian diri internal ya. Internal termasuk diri pribadi. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu ya, bahwa pengendalian diri itu adalah hal terpenting. Ini mungkin bisa jadi ini bisa dua peran ya, yaitu manajer juga kita sebagai karyawan ya. Pengendalian diri internal itu emosional yang ada dalam diri kita sendiri. Kemudian kestabilan dan kematangan emosional ini juga ya, biasanya pengalaman mempengaruhi ya, bagaimana kita menghadapi masalah dengan suasana dingin, hati yang dingin, pikiran yang dingin ya, tentu. Kemudian memiliki integritas pribadi. Nah, tadi yang oleh disampaikan oleh Ibu Riah ya, ini penting sekali. Integritas pribadi terhadap organisasi atau perusahaan, termasuk bagaimana menyatukan karyawan dalam suatu visi dan misi. Kemudian motivasi kekuasaan dalam hal ini tidak bersifat negatif ya, tapi bersifat positif. Artinya kita yang menjadi jabatan yang kita miliki saat ini tentunya akan menjadi tanggung jawab kita yang harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Tentunya yang paling berat adalah ketika kita melakukannya terhadap pikiran kita yang bersifat spiritual ya, bersifat spiritual. Kekuasaan di dunia mungkin kita enak saja, tapi bahwa salah satu aspek, maaf ya kalau seorang muslim, bahwa ada di satu sisi itu ada bahwa di antara delapan golongan yang akan masuk surga, mohon maaf untuk orang muslim, adalah satunya adalah kepemimpinan ya, kepemimpinan yang adil. Maka kita harus ambil alih itu, kesempatan itu. Apakah kita mampu atau tidak? Ya kita ikhtiar saja. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, ada satu harapan kita. Bukan masalah materi ya, ketika kita menduduki kepemimpinan, materi yang di dalam otak kita. Tapi satu hal yang harus dipertanggungjawabkan itu. Ya itu salah satu surga yang akan kita masuki adalah dirinya adalah kepemimpinan yang adil. Dan tentunya kebalikannya, jika kita tidak adil, maka siap-siap ada neraka juga bagi pemimpin yang tidak adil. Kemudian selanjutnya orientasi kepada keberhasilan. Baik manajer atau karyawan, tentunya orientasi kepada keberhasilan tentu akan menjadi target kita. Ya, tentunya ada indikator-indikator yang harus kita capai ya dalam target yang kita capai untuk mencapai kinerja pada periode tertentu ya, dasar tertentu. Oke. Kemudian kebutuhan akan afiliasi, penyesuaian ya. Kalau afiliasi ini sebetulnya yang tadi yang pasti berafiliasi. Artinya penyesuaian dengan lingkungan, yaitu penyesuaian lingkungan diri dengan komunitas pegawai ya, bersama rekan kerja, atau dengan lingkungan secara fisik ya, tempat kerja, alat-alat kerja dan sebagainya. Maka kebutuhan diri kita terhadap berafiliasi terhadap lingkungan itu lebih penting. Kemudian situasional dan efektivitas manajerial. Tentunya tadi ya, kita punya kemampuan di tempat ini, divisi ini, tapi ketika pindah itu kita harus menyesuaikan lagi karena beda situasi dan kondisinya tentunya ya.
oleh Ibu Bapak tadi yang ditanyakan. Sekali lagi, tentu di suatu tempat kita berhasil belum tentu di tempat lain, karena masalah yang kita hadapi itu berbeda. Tentunya langkah awal tadi itu ya, kita harus mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan kita ya. Bagaimana mengatasinya? Tadi lihat ya, lihat tempat suasana kerja, lihat orang-orangnya ya. Ketika melihat oh ini kayaknya orang-orangnya energik semua, maka kita di situ peran kita hanya untuk memberikan alur kerja ya. Tapi ketika datang ke situ, banyak kemampuan, kompetensinya kurang gitu dalam menyelesaikan kemampuan. Tentunya yang kita bangun adalah bagaimana memberikan pengetahuan dan keterampilan terhadap rekan kita untuk keberhasilan kita. Ya gitu Bapak Ibu. Ya, keterampilan manajerial terhadap kinerja. Ya, ini ada dalam aspek poin. Yang pertama adalah keterampilan teknis ya. Baik manajer atau karyawan, tapi dalam hal ini adalah manajer. Walaupun kita tidak secara teknis menguasai, tentu di situ adalah yang harus kita itu adalah kebijakan kita. Ya. Kebijakan kita. Bagaimana bisa mengorganisir rekan-rekan kerja ya. Jadi di situ yang harus kita miliki adalah bagaimana metode proses-proses terhadap aktivitas yang dilakukan secara terhadap organisasi ya. Nah, situ keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh kita sebagai manajer tentunya akan menjadi kekuatan yang luar biasa jika walaupun kita tidak terjun, kita juga memiliki kemampuan yang sama dengan para pekerja. Ya, Ibu, saya kira saya terlalu banyak bicara ya. Apa yang Ibu sampaikan mungkin bisa bertanya atau bisa menambahkan atau bisa pandangan lain terhadap bagaimana antara sikap manajer dan bagaimana sikap karyawan. Bagaimana yang Ibu alami saat ini ya berkaitan dengan kebijakan apa yang harus dilakukan manajer terhadap pengembangan SDM. Kita bicara lagi Bu. Silakan. Kita ngobrol lagi ya. Bagaimana pandangan Ibu tentang penjelasan tadi, tanggung jawab seorang manajer terhadap pengembangan SDM ya. Apa yang Bapak Ibu rasakan dalam lingkungan pekerjaan yang Ibu alami sekarang? Apa yang sudah baik misalnya ininya ya di lingkungan kami, tapi ada yang kurang tepat berdasarkan konsep teori ini. Mangga Bapak Ibu gantian. Ini Pak. Enggak Pak, saya sih cuman sharing aja. Kalau apa-apa. Saya sih untuk pengembangan karyawan sih Pak ya. Karena kan karyawan juga perlu istilahnya untuk mengembangkan pengetahuannya. Kalau saya kan di dunia masak dan buat kue. Jadi saya kadang kalau misalnya ada kayak kursus sehari 2 hari itu kadang saya memang mengeluarkan modal lah istilahnya untuk mengembangkan karyawan itu Pak. Jadi untuk selanjutnya kan ada untuk ke kita juga gitu Pak, pengetahuan untuk kita juga, untuk perkembangan ke perusahaan kita juga Pak. Itu sih ya, kadang-kadang memang perlu juga, jadi karyawan tuh nggak jenuh Pak, kayak seperti itu, dan perlu istilahnya pengetahuan yang baru untuk mereka gitu. Siapa tahu kan yang kita jalani sekarang mungkin udah ketinggalan zaman atau apa ya Pak, jadi ada inovasi baru di luar, ya mungkin dia juga harus tahu gitu Pak. Itu aja sih kalau untuk kalau saya ngejalanin di tempat saya gitu Pak. Oke, karena ya. Pas banget ya Bu Dinar itu sebagai manajer owner. Nah ini tentunya ada pengetahuan yang sebagai pelengkap ya. Nah, maka yang lainnya silakan yang lain supaya Pak Yayat, selamat datang Pak Yayat, silakan. Gimana Pak Yayat? Just ini dapat tertangkap mungkin bagaimana tanggung jawab manajer terhadap
pengembangan SDM di lingkungan, Pak Yayat. Mangga Pak Yayat. Pak Yayat, sudah ada Pak Yayat? Oke, Pak Agus kayaknya udah buka. Pak Agus silakan. Iya Pak. Kaitan dengan sosok manajer untuk pengembangan SDM, kebetulan Pak, kalau di lingkungan kerja itu kan ada bukan saja sosok ASN aja yang ada non ASN juga gitu. Kita kebetulan memang memerlukan suatu keterampilan gitu ya, harus bukan hanya sekedar kerja cepat dan efektif saja, namun seiring dengan transformasi digital sekarang harus mengikuti kemajuan teknologi yang selalu berkembang pesat. Nah, kaitan dengan pekerjaan di situ juga memang ada hal-hal yang mungkin harus menyesuaikan keahlian-keahlian khusus yang harus dimiliki oleh sosok karyawan tersebut, baik ASN maupun non-ASN. Nah, kita memang harus ada khusus untuk seperti BIMTEK, pengembangan pelatihan khusus itu untuk lebih ke manajemen sumber daya manusianya itu lebih kompeten dalam hal bidang pekerjaan. Itu saja Pak mungkin. Oke, ya betul bagus. Kita sekarang sedang mengembangkan digital ya. Jadi segala sesuatu upload ya. Tentunya ada aplikasi-aplikasi terbaru yang dibuat oleh organisasi kita. Tentunya tidak mudah, kita harus mempelajari dan harus disosialisasikan oleh pemimpin ya. Bapak Ibu, sebagai menutup, nikmati proses pekerjaan, karena jika uang yang menjadi andalan kadang mengecewakan. Nah, ini perlu dicamkan. Saya yakin Bapak Ibu adalah pegawai-pegawai yang hebat, tapi mana tidak menikmati proses pekerjaan Bapak Ibu, kita akan kecewa. Kalau itu akan menjadi pandangan kita hanya uang.